إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia, nikmat, keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, terlebih di pagi hari ini. Siapapun yang memulai pagi dengan kebaikan, apalagi dengan sholat berjamaah di masjid, insyaallah Allah janjikan keberkahan di dalam hidup. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita insyaallah hingga yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini belum tidur kayak malam ini. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada pagi ini membahas tentang tema fikih. Fikih yang spesial ya, artinya tidak secara runut. Ini tema-tema khusus yang kita bahas insyaallah, dan sepertinya model kajiannya itu tidak berturut-turut tema fikih ya. Jadi nanti malam itu biar saya carikan tema-tema tematik, biar tidak semuanya fikih. Insyaallah kita bahas tentang hukum jamak sholat karena pekerjaan secara terus menerus. Sebenarnya ini ada dua hal yang menjadi topik utama ya. Yang pertama adalah apakah jamak itu bisa dilakukan di saat pekerjaan, karena selalu kita mengidentikan jamak itu dengan safar. Ya, apakah bisa dilakukan saat pekerjaan ya, atau saat bekerja. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya adalah apakah bisa dilakukan terus-menerus. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya. Baik, sebelum kita nanti membahas lebih lanjut terkait dua kata kunci tadi, kita memahami terlebih dahulu apa itu jamak, kemudian dan syarat-syaratnya. Yang pertama, jamak itu di dalam istilah fikih ya, itu berbeda dengan jamak dalam istilah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kata jamak itu maknanya adalah bilangan yang lebih daripada satu atau lebih daripada dua. Jama'un, kita sebutnya jamak. Atau jamak itu adalah ya, jika kata benda atau sebuah benda itu melebihi dari satu atau dua. Nah, di dalam pembahasan fikih, jamak yang terkait dengan masalah sholat itu adalah disebutkan
adalah menggabungkan dua sholat, ya, baik secara takdim atau takhir pada sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib dan isya tanpa sholat subuh. Sholat subuh ini nggak bisa dijamak, apalagi di kosor, lebih aneh lagi. Ya. Itu ya. Jadi jamak itu adalah menggabungkan dua sholat, baik secara takdim ataupun secara takhir. Kalau kita menggabungkan dua sholat zuhur dan asar secara takdim, maknanya zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Karena kata takdim itu artinya adalah memajukan, dimajukan. Sedangkan takhir itu adalah dimundurkan, berarti melakukan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Begitu juga saat melakukan maghrib dan isya. Jadi jamak terbagi dua, ada takdim, ada takhir. Kemudian di dalam pelaksanaannya, pada jamak takdim, yang pertama adalah ada 4 syarat dia, niat jamak sejak awal. Ya. Teknisnya seperti apa? Teknisnya, misalkan kita sholat zuhur dan asar, ya secara qasar misalkan, berarti 2 rakaat zuhur, ya, azannya 1 kali, nanti qomatnya 2 kali. Qomat yang pertama untuk sholat zuhur, qomat yang kedua untuk sholat asar. Nah, saat ya, qomat atau iqamah, ya, iqamah zuhur, maka kita niat. Niat sholat zuhur dengan jamak atau secara jamak, jama'an, ya, lillahi ta'ala. Sholli fardhu zuhri, ya. Kalau kita qasar berarti qasran rakaataini, ya. Jam'at taqdimi itu misalkan. Kalau adanya di waktu takdim. Lillahi ta'ala. Kalau takhir tinggal dirubah menjadi jamak takhir. Begitu juga saat melakukan, ya, maghrib dan isya. Hanya ketika maghrib tidak bisa diqasar, maka kita nggak bisa mengatakan qasran. Ya. Kemudian yang kedua, ya, syarat jamak itu adalah harus dilakukan sesuai urutan sholat. Contoh misalkan, dengan zuhur dan asar di waktu zuhur, berarti takdim, maka melakukannya zuhur dulu baru asar. Dan ini hampir disepakati oleh semuanya, bukan hampir lah, semuanya mewajibkan itu. Walaupun nanti misalkan ada keadaan, contoh misalkan, ya, orang dia itu ingin melakukan sholat jamaah, tapi posisi maghribnya itu, ya, dia misalkan datang di waktu isya, habis dari perjalanan sampai masjid, dia ingin dapat jamaah, ya. Dia sholat, ya, isya dulu, baru kemudian sholat maghrib. Ini ada juga yang membolehkan, tapi tidak umum. Yang umum itu tetap harus berurutan.
Saya pernah mencari pendapat di kalangan Syafi'i ada, tapi tidak umum juga. Ya, jadi kalau berdasarkan keumuman di kalangan madhab atau para ulama fikih, maka dia memang harus berurutan di dalam melakukannya. Jadi tetap ya, salat kalau kita melakukan jama' atau secara takdim ataupun takhir tetap harus berurutan. Yang ketiga, bersambung. Walaupun ada jeda jangan terlalu lama. Misalkan contoh, dengan maghribnya di rumah, pas isyanya mau berjamaah, tapi posisinya menjama, itu bisa. Tapi jangan lama gitu, itu nggak boleh. Harus bersambung. Kemudian bisa menjamak memang dalam posisi masih dalam uzur hingga takbiratul ihram. Ya. Misalkan kita safar, ya. Safar perjalanan, kita tetap boleh menjamak ya. Pada saat posisinya memang masih safar gitu. Ya. Atau dengan keadaan yang lain selain safar misalkan. Nanti ada hal-hal yang sifatnya kondisi yang berhubungan dengan jamaah itu sendiri. Nah, di saat kita melakukan takbiratul ihram itu, pastikan bahwa uzurnya memang masih ada. Kalau sudah tidak ada, maka kita tidak boleh lagi melakukan jamaah. Ya, itu pun berlaku pada ya jamaah takhir. Ya. Nah, terkait jamaah takhir itu secara khusus, ya, dia punya dua syarat saja. Yang pertama niat mentakhirkan sejak waktu awal, dan yang kedua adalah masih dalam uzur atau perjalanan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ingin disampaikan adalah ada 5 kondisi dibolehkannya jamaah. Yang pertama adalah saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Jadi para ulama sepakat sunnah hukumnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan prinsip ibadah yang dia tauqifi sifatnya. Tidak boleh kita menambah-nambah, tapi mengikuti contoh Rasulullah SAW. Ya. Khudhu manasikakum. Ketika berhaji misalkan ada ketentuannya mengikuti contoh Rasulullah SAW. Nah, saat di Arafah itu ya, kita disunnahkan mentakdim sholat zuhur dan asar. Jadi dilakukan secara jamaah. Kalau ditanya kenapa ini, memang juga sulit kita menjawabnya. Yang pasti ini mengikuti apa yang dicontohkan atau berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi ketika di Arafah itu ya, menjamak salat zuhur dan asar secara takdim, dan boleh mengqasarnya juga. Kemudian pada waktu maghrib dan isya ya, di Muzdalifah itu melakukan jama' takhir. Berarti maghrib dan isya digabung, dilakukan di waktu isya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Keadaan yang kedua adalah saat bepergian. Jadi menjamak 2 salat di dalam safar, baik secara takdim atau takhir ini boleh menurut pendapat para ahli ilmu saat bepergian. Ya. Nanti ketentuannya misalkan sekitar 80 berapa? 83 ya. Kilometer ya. Minimal ya.
maka pada batas itu kemudian seseorang dianggap berpergian yang diperbolehkan melakukan apa? 83 atau 84 lah. Ya, melakukan apa? Melakukan jamak. Nah, posisinya ya, posisinya itu bukan saat dia di dalam kendaraan saja misalkan, atau saat dia berada dalam kendaraan, saat perjalanan itu masih berlangsung. Bahkan ketika dia masih di perjalanan dan dia singgah transit misalkan, itu masih boleh melakukan jamak itu sendiri. Dia ada keterangan di kitab fikih itu, ya, baik ketika sedang singgah, ya, nazilan, ya, ausairon, begitu kalimat. Baik saat singgah ataupun saat masih di dalam perjalanan. Ya, berdasarkan apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan pada saat perang Tabuk, ya, ketika hendak berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan zuhur hingga beliau menggabungkan dengan asar. Melakukan dua salat itu sekalian. Dan apabila beliau hendak berangkat, ya, setelah tergelincir matahari, maka beliau memajukan asar bersama zuhur, juga melakukan dua salat itu sekalian. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau hendak berangkat sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan maghrib sehingga mengerjakan bersama isya. Dan beliau berangkat setelah maghrib, maka beliau memajukan isya dan melakukan isya bersama maghrib. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lain. Ini yang kedua ya. Kondisi kedua itu saat bepergian. Yang ketiga, ternyata jamak itu bisa dilakukan saat turun hujan. Ya. Jadi termasuk sunnah berdasarkan riwayat dari Abu Salamah bin Abdurrahman, Rasulullah itu menjamak salat maghrib dengan isya ketika turun hujan lebat. Ya. Di dalam Bukhari pun diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menjamak salat maghrib dan isya pada malam hujan lebat. Jadi ada dua riwayat yang menguatkan tentang hal itu. Ya. Nah, dalam masalah ini ada beberapa pandangan mazhab. Yang pertama, Syafi'i mengatakan boleh orang bermukim di saat itu mukim, bukan safar dia. Ya. Menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya, ya, dengan jamak takdim saja, dengan syarat hujan turun ketika membaca takbiratul ihram pada salat yang pertama hingga selesai, dan hujan masih berlangsung. Ya, pastikan hujannya masih berlangsung. Ya. Nah, ketika hendak memulai salat yang kedua, turun saat salat yang pertama, dan ketika mau melakukan salat yang kedua dalam posisi jamak, pastikan apa? Hujannya masih ada. Kalau sudah berhenti enggak. Nah, tapi nanti ada ketentuannya ini. Apakah ini berlaku ya pada mereka yang di rumah menjamak salat atau hanya bagi mereka yang ada di masjid saja. Nanti kita lihat. Kemudian mazhab Maliki mengatakan ya, membolehkan menjamak takdim di masjid antara maghrib dengan isya disebabkan hujan. Ya. Yang telah atau akan turun dan terdapat banyak lumpur di tengah jalan. Jadi ada masyaqqah di situ. Ada kesulitan di situ. Ya. Ketika mau jalan itu susah. Bahkan disertai dengan gelapnya malam, kata Imam Malik. Ya. Hingga menyulitkan kaum muslimin memakai sendal atau memakai ya, alas kaki untuk berangkat ke masjid. Nah, menjamak salat zuhur dengan asar karena hujan adalah makruh. Nah, beliau, Imam Malik, menjamak dalam posisi saat turun hujan lebat itu hanya boleh dilakukannya di waktu malam. Adapun di waktu zuhur dengan asar menurut beliau makruh. Mazhab Hambali membolehkan jamak maghrib dengan isya saja, sedangkan jamak takdim maupun takhir, ya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, ya, maghrib dan isya saja. Nah, itu disebabkan apa? Turunnya salju, adanya lumpur, udara dingin yang luar biasa yang membasahi. Tapi catatannya ini apa? Catatannya melakukannya di masjid, bukan di rumah. Ya. Jadi alasan saat turun hujan itu hanya berlaku saat ada di masjid.
Dan itu pun nggak berlaku sama mereka yang tinggal di masjid. Tuh. Ya. Nggak berlaku hukum ini. Ya. Mereka yang tinggal jauh dari masjid datang. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya ya. Kondisi yang lain yang keempat adalah menjamak karena sakit atau berhalangan. Imam Ahmad dan ulama kalangan Syafi'i seperti Al-Qadi Husain, At-Tabi dan Mutawalli membolehkan menjamak dalam keadaan sakit atau ada halangan. Baik secara takdim ataupun takhir. Kenapa? Dengan alasan karena kesulitan yang dialami oleh orang yang sakit. Nah, kalau misalkan dia tidak menjama, misalkan ya, dia akan lebih parah lagi sakitnya. Ya. Alasan yang lain dalam Al-Mughni disebutkan jika setiap kali melakukan sholat pada waktu masing-masing ternyata ada kesulitan dan kelemahan pada tubuh. Kita dapatikan orang-orang yang mereka dirawat di rumah sakit misalkan, atau melakukan perawatan di rumah, ada kalanya penyakit yang mereka idap itu penyakit yang parah, sehingga kalau mereka melakukan ibadah atau sholat secara normal itu membahayakan bagi penyakitnya. Maka ternyata itu boleh menjama, ya, tanpa qasar, ya, baik secara takdim ataupun secara takhir, ya. Seperti itu. Nah, di dalam hal ini, ya, menurut Ibnu Taimiyah, madhab yang paling luas atau yang paling longgar dalam persoalan ya, ketika sakit ataupun ada halangan itu adalah madhab Hambali. Ya, madhab Hambali. Bahkan di dalam madhab Hambali disebutkan ibu yang menyusui anaknya ya, jika sulit ya, baginya kemudian mencuci pakaiannya, ya, tiap kali hendak sholat, termasuk yang istihadhah, yang darahnya ngalir terus itu, bukan darah haid ya, darah perempuan itu ada 3, ya, ada haid, ada nifas, ada istihadhah. Istihadhah itu darah penyakit yang terus mengalir. Maka di sini, ya, termasuk menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal atau madhab Hambali, diperbolehkan itu melakukan jamak. Ya. Orang yang penyakit beser, kencing terus itu. Ya, itu termasuk dalam madhab Hambali itu diperbolehkan untuk menjamak. Karena kesulitan dia untuk melakukan sholat. Ya, berwudu udah mau kencing lagi. Berwudu udah mau kencing lagi misalkan. Kemudian orang yang nggak dapat bersuci misalkan. Susah untuk mengakses air dan lain sebagainya. Sekali dapat, kemudian dia menjamaknya, ya, dua sholatnya misalkan apakah di waktu zuhur dan asar ataukah di waktu maghrib dan isya. Nah, menurut madhab Hambali ini diperbolehkan. Orang yang khawatir terhadap bahaya yang akan menimpa dirinya, harta kehormatannya, orang yang takut kehilangan penghasilan atau pencaharian, ya, sekiranya ia tidak menjamak salat, maka menurut mazhab Hambali itu diperbolehkan. Tapi ini tidak umum di kalangan mazhab yang ada. Ya, bahkan di mazhab Hambali juga disebutkan boleh menjamak salat bagi tukang masak misalkan. Kalau misalkan ya masakan yang nggak diselesaikan tiba-tiba rusak atau jualan tiba-tiba rusak, ini adalah mazhab Hambali. Ya. Saking memberikan keluasan di dalam hal ini karena bukan saja sakit, tapi halangan-halangan yang seseorang itu dianggap ada uzur, maka di dalam mazhab Hambali diperbolehkan untuk menjamak sholat. Tapi ini tidak pada mazhab-mazhab yang lain. Yang terakhir adalah boleh menjamak itu ya karena adanya keperluan. Jadi bukan saja pada posisi saat safar, tapi saat mukim, ada di rumah misalkan, atau di tempat yang lain, tidak dalam perjalanan, ternyata orang itu boleh ya untuk melakukan jamak. Nah,
Tapi di sini ada ketentuannya dan rahimakumullah, disebutkan di dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi termasuk ulama di kalangan mazhab Syafi'i, dia mengatakan sebagian ulama membolehkan jamak bagi orang yang mukim atau tidak safar jika ada kepentingan atau keperluan. Ya. Misalkan orang yang nikahan, ya, kemudian seorang dokter yang harus bedah, kalau dia tinggalin sholat dulu gimana itu? Ya, nyawa orang jadi taruhan. Padahal di dalam prinsip agama kita itu ada yang disebut dengan para ulama mendudukkan 5 prinsip atau 5 maqasid. Di dalam syariat itu ada yang disebut dengan maqasid syariah. Salah satunya itu adalah menjaga nyawa seseorang. Maka atas dasar itu, ya, alasan-alasan tadi, ya, seperti hal yang hubungannya dengan menjaga jiwa seseorang, diperbolehkan baginya untuk melakukan sholat secara jamaah. Tapi catatannya dan rahimakumullah, ya, catatannya adalah dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Jadi menjamak sholat atas dasar keperluan itu diperbolehkan walaupun dia nggak safar. Yang penting tidak jadi kebiasaan. Jamak lagi ini nggak boleh. Ya. Ini juga pendapat, ya, Ibnu Sirin, ya, kalangan mazhab Imam Malik, kalangan Syafi'i juga ada yang berpendapat demikian, dan bahkan di antara mereka ada dari kalangan ulama ahlul hadis, sebagaimana juga dipilih oleh Ibnu Munzir. Pernyataan ini, ya, pembolehan melakukan jamak atas dasar keperluan atau alasan keperluan, satu kebutuhan atau hajat yang sangat urgen, ya, sehingga tidak bisa melakukan sholat secara normal dengan, ya, dengan syarat tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Berarti nggak dilakukan terus-menerus. Ya. Itu dibolehkan berdasarkan apa? Ucapan Ibnu Abbas, ya, di mana beliau mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Ya. Beliau mengatakan, ucapan beliau bagaimana? Ya. Jamak dengan cara tadi, ya, dilakukan atas dasar keperluan itu, ya, dimaksudkan untuk apa? Agar tidak memberatkan umat Rasulullah SAW. Ya. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah menjamak antara salat zuhur dan salat asar dan salat maghrib dan isya di Madinah pada hari ketika tidak ada ketakutan dan tidak pula ada hujan. Jadi dua sebab ketakutan dan juga hujan, di mana itu menjadi syarat dibolehkannya menjamak, tidak ada, dan ternyata pernah juga Nabi melakukan menjamak sholat, ya, di Madinah. Padahal tidak ada rasa takut di sana atau ada ketakutan dan tidak pula ada hujan. Hadirin rahimakumullah, ya. Berarti kalau pertanyaannya apa hukum yang pasti tentang jamak sholat karena pekerjaan, kalau pertanyaannya berhenti pada kalimat jamak sholat karena pekerjaan, boleh apa tidak? Boleh. Kalau keadaannya memang harus melakukan dengan cara itu. Dengan alasan tadi, bahwa ternyata ada satu kondisi, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwa Nabi pernah melakukan, ya, menjamak sholat itu di Madinah, padahal pada saat itu tidak dalam keadaan safar. Akan tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ini baru problem. Ya. Saya tidak menemukan satu dalil ataupun satu pandangan dari para ulama yang membolehkan orang melakukan jamak dalam keadaan-keadaan tadi saja, itu secara terus-menerus. Ya. Jadi pada dasarnya tetap harus kembali kepada hukum asal. Hukum asal sholat itu adalah tidak dengan cara jamaah. Nah, bagaimana teknisnya buat teman-teman yang bekerja? Yang pertama,
Jangan menunda-nunda sholat. Ya. Menunda waktu sholat itu. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Karena prinsipnya sebenarnya, walaupun nanti waktunya sangat mepet misalkan, tapi masih ada waktu kita untuk melakukan sholat. Kata para ulama, kalau masih mendapatkan 1 rakaat, maka masih sah. Maksudnya, 1 rakaat pada akhir waktu kita melakukan, sisanya udah azan waktu sholat yang selanjutnya, itu kita masih sah sholat. Dibanding kita meninggalkan sholat itu sendiri. Jadi, sebenarnya kita nggak butuh waktu yang lama ya untuk melakukan sholat itu. Sangat sebentar. Ya, oleh sebab itu jangan sampai meninggalkan. Ya, dia termasuk dosa besar. Ya, dengan sengaja kita meninggalkan sholat itu adalah ya, bisa masuk pada kategori ya, lama-lama keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara seorang muslim dengan kafir itu adalah salatnya. Bahkan yang pertama dihisab di yaumil qiyamah, yang pertama adalah salat. Jadi nanti itu yang lain nggak dilihat, lihat salatnya aja. Kalau itu udah bagus, yang lain pasti bagus. Tapi kalau salatnya saja berantakan, pasti yang lain-lain berantakan. Yang kedua, sebaik-baik salat itu di awal waktu. Artinya jangan sampai menunggu sampai waktunya habis atau mepet gitu. Dan sifat menunda-nunda sholat ini ternyata bagian dari sifat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, orang munafik itu ketika mereka melakukan sholat, mereka malas. Jadi dengan waktu yang sedikit sebenarnya, ya, jangan kita tunda lagi. Ya, dia nggak butuh waktu yang banyak. Lakukan ya, sebisa-bisanya. Ya. Kemudian, ya, kalau bisa di awal waktu. Yang ketiga, tidak ada satu pekerjaan yang menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Ini pesan saya yang ketiga. Ya, jadi nggak ada satu pekerjaan pun yang ya, menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. Yang keempat, sekali lagi, sholat tidak butuh waktu lama untuk melakukannya. Nah, kalau perlu, makanya ada inisiatif sesama rekan kerja agar bisa sama-sama menjaga sholat ini. Dengan cara apa? Bergantian melakukannya. Ada komunikasi, ngobrol, saya mau sholat dulu nih. Ya. Saya kira tidak ada satu kesulitan untuk itu. Ya, yang penting kita nggak banyak alasan untuk meninggalkan. Kita punya 1000 alasan untuk nggak melakukan ibadah ini. Ya, dan itu nggak boleh. Ya. Karena sifat dari orang-orang yang ya, lalai, ya, melalaikan sholat ini salah satunya itu. Mencari 1000 alasan untuk kita melakukan sholat. Ya. Makanya nanti kalau sudah ya, dikit-dikit sholat itu ditinggalkan, ya, dia lama-lama berani melakukan dosa-dosa yang lain. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Ya. Nanti di akhir ya, zaman seperti yang kita rasakan seperti ini, ya, itu ada generasi kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu khalafa ba'dhum fakhalafa, ya, mereka itu melalaikan salat, adha'us shalah wattaba'us syahawat. Melalaikan salat dan mereka cenderung mengikuti syahwat mereka. Jadi ada hubungan yang paralel itu antara orang yang dia menyia-nyiakan sholat dengan apa? Dengan suka terhadap syahwat. Orang kalau sholatnya baik, syahwatnya otomatis dia akan turun. Tapi kalau sholatnya berantakan, maka syahwatnya akan naik. Itu kira-kira. Jadi kalau kita mau baik, ya, makin taat, makin mampu mendudukkan ya, kemauan syahwat kita untuk melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah tekan, kuatkan, baikin ya salat kita di hadapan Allah.
Saya kira itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada pertanyaan di luar sana, misalkan ya, bagaimana hukumnya ya, sholat karena menjamak karena pekerjaan, sekali lagi boleh ya, kalau memang itu tidak ada cara lain, tapi jangan sampai merutinkan ya, karena ternyata tidak ada satu dalil ataupun satu qaul pendapat dari kalangan ulama yang membolehkan untuk merutinkan menjamak sholat ya, kecuali memang seseorang itu dalam keadaan safar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Saya tutup. Ini ada pertanyaan. Oh iya. Dikasih kertas nggak ditulis. Baik, ini ada pertanyaan. Ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika main HP, YouTube, sosmed, kuat berjam-jam, bahkan dari malam sampai pagi. Sementara ketika sholat, ngaji, atau ibadah tidak kuat berlama-lama. Ya, ini saya ini. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menikmati ibadah, ya, dan kuat berlama-lama dalam beribadah. Saya pernah mendengar kata-kata dari seseorang, jiwa yang bersih tidak akan pernah cukup dengan Al-Quran. Perkataannya Utsman bin Affan. Lau safatil qulub lama syabi'a minal Quran. Orang kalau hatinya bersih, ya, dia nggak akan pernah puas ya, dengan Al-Quran. Orang kalau hatinya bersih, dia nggak akan pernah mau buru-buru dalam sholatnya. Orang kalau hatinya bersih, dia nggak akan mau buru-buru untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menikmati. Ya, makanya azab ataupun kecelakaan besar itu adalah seperti yang saya sampaikan semalam itu, ketika nikmat ibadah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu celaka. Ya. Maka seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, fawailun lil orangnya sholat bukan nggak sholat, tapi dia nggak menikmati. Orangnya sholat, tapi dia nggak mendapatkan ya, rasa. Seperti halnya misalkan orang sakit makan, dia nggak menikmati makanan itu. Kayaknya hambar. Berarti kan ada yang masalah dalam diri. Nah, bagaimana biar orang itu bisa menikmati, teman-teman? Tidak akan pernah bertemu ya, antara air dengan minyak, itu nggak akan ketemu. Tidak akan pernah bertemu dosa dengan kebaikan. Maka biar nikmat itu datang dengan sendirinya, caranya adalah yuk berusaha untuk meninggalkan dosa. Kalaupun kita nggak terlalu istimewa dengan ibadah-ibadah yang kita miliki, kita cuma sholatnya yang wajib saja. Katakan begitu. Kita nggak pernah melakukan yang sunnah-sunnah, apalagi sholat malam. Jauh misalkan, ya, bagaikan langit dan sumur, nggak ketemu. Jauh lah, gitu ya. Ya, bagaikan saya dengan artis Korea gitu, jauh sekali. Gitu. Nggak ketemu, gitu ya. Ibadah kita biasa saja, gitu. Cuman yang wajib-wajib saja, tapi pastikan kita nggak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu. Insya Allah kita akan lebih bisa menikmati ibadah-ibadah. Ya. Bisa menikmati salat kita. Salat jangan terburu-buru, apalagi kalau dilakukan di awal waktu. Ya, kalau kita sama Allah di waktu sisa, uang-uang sisa, ya kan, pikiran-pikiran sisa, semuanya serba sisa. Gimana orang mau menikmati? Ya kan?
Tak mungkin bisa menikmati. Maka kepada Allah jangan hal-hal yang sisa kalau bisa. Kasih yang terbaik buat Allah. Ya. Jangan kita itu sholat di masjid selalu telat. Jangan itu. Sekali dua kali oke. Tapi kalau tiap hari telat, kan kebangetan. Ya. Jangan kita sholat 5 waktu udah nggak pakai yang sunnah. Ya. Sholatnya di akhir-akhir udah mepet baru sholat. Gimana kita mau menikmati? Gitu. Ya. Jadi perbaiki dulu itu yang wajib. Ya. Minimal walaupun tidak melakukan yang sunnah, tapi lakukan secara maksimal. Pasti kita akan merasa nikmat dengan ibadah-ibadah tersebut. Jadi kenikmatan itu bukan dari perbuatan kita secara langsung sebenarnya. Itu hanya ekses, itu hanya dampak. Tapi ya, upaya kita itu untuk mencintai apapun yang kita lakukan karena Allah. Apapun itu. Kalau itu kita lakukan benar-benar, saya memberikan yang terbaik buat Allah. Ya itu adalah bentuk syukur kita sama Allah. Ya Allah sudah maha baik ya kepada kita. Ya. Kitanya saja yang sering lupa. Jadi kalau kita berupaya terus untuk tidak ya, berdosa, insya Allah pasti kenikmatan datang dengan sendirinya. Ya. Jadi memang teman-teman sekalian, ya, kenikmatan ini sekali lagi adalah sesuatu yang dapat diraih bagi mereka yang serius bermujahadah terus-menerus yang melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya sekali lagi ya, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan dosa pada Allah. Insya Allah dengan cara itu kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Insya Allah. Lagi masih ambil gitu. Iya, jadi orang disebut kafir ketika dia meninggalkan sholat itu adalah ketika dia ada, ya, jadi ada orang meninggalkan sholat, di dalam hatinya itu ada kebencian terhadap ibadah, merasa nggak penting dari ibadah itu, ada penolakan, nah bisa kafir dia, bisa kufur, ya, terhadap apa yang Allah perintahkan. Ya. Tapi lama kelamaan juga kalau sering melakukan itu ya pasti juga ada muncul merasa nggak penting ya terhadap ibadah tersebut. Mungkin sekali dua kali ya awalnya belum bisa jadi. Walaupun saya juga nggak yakin orang kalau udah sampai meninggalkan tidak ada rasa penolakan, kebencian dan lain sebagainya misalkan. Ya. Jadi kalau sudah pada tahap itu meninggalkannya ada sifat itu dalam hatinya, ya maka itu bisa dihukumi kafir. Hanya persoalan kita itu ya orang sholat tuh nggak kedeteksi aja ya. Ya kan orang sholat atau nggak sholat tuh nggak kedeteksi gitu. Ya. Walaupun dia ya nggak kedeteksi nggak diketahui tapi harus hati-hati. Ya. Bisa kufur dalam makna keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya susah. Ya. Orang kalau udah dia nggak sholat Jumat 3 kali saja, ya, itu cap hilang itu dalam hatinya itu, yang ada cap keburukan pada hatinya. Makanya susah dia nanti melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi sekali lagi ya ini penting lah masalah sholat ya. Nggak ada yang lebih penting. Tadi malam kita udah bicara itu. Kalau mau memperbaiki diri atau kita mau dapat solusi hidup, ya perbaiki aja sholat kita. Insya Allah. Ya. Allah yang akan ngurus semua masalah kita tanpa kita harus mengurusnya.
Insya Allah Allah yang menyelesaikan semuanya. Ya. Jadi itu ya, kekufuran itu dampak dari penolakan salah satu. Karena sifat kufur itu di dalam bahasa Arab artinya adalah, kufur itu dalam bahasa kita kafir. Itu bahasa Arab sebenarnya. Kafir itu artinya apa? Ini kafir.